Halo guys, kami dari kelompok 5 dengan materi teori hierarki peraturan perundang-undangan dengan beranggota kelompok Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang teori hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai hierarki perundang-undangan memiliki sejarah yang cukup panjang. Beberapa kali berganti landasan hukum guna untuk menjawab tantangan zaman dan perkembangan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini selaras dengan pernyataan Hans Kelsen dalam karyanya yang berjudul General Theory of Law and States. Dia mengatakan bahwa hukum itu termasuk dalam sistem norma yang dinamika, karena hukum dapat dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya. Sehingga dalam hal ini hukum tidak dapat dilihat dari norma tersebut, tetapi dilihat dari berlakunya dan pembentukannya. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, sistem peraturan pemerintahan perundang-undangan tidak dapat ditentukan secara jelas dan eksplisit mengenai sistem peraturan perundang-undangan atau tata urut perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terbentuknya sistem atau tata urut peraturan perundang-undangan pada saat berakhirnya masa pemerintahan Orde Lama dan memasuki pemerintahan Orde Baru, pemerintah mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum atau tata urut perundang-undangan yang ada di Indonesia, disingkat TAP MPRS nomor 20 /MPRS 1966 yang berisi tentang yang pertama Undang-Undang Dasar, yang kedua ketetapan MPRS, yang ketiga Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima keputusan presiden, dan yang keenam peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Ketetapan MPRS nomor 20 /MPRS tahun 1966 mengalami perubahan pada tahun 2000. Perubahan tersebut terjadi setelah dikeluarkannya ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan TAP ini adalah yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ketiga undang-undang, keempat peraturan pemerintah mengganti undang-undang, kelima peraturan pemerintah, keenam keputusan presiden, ketujuh peraturan daerah. Nah, pada tahun 2004 dikeluarkan peraturan baru yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya memenuhi perintah pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 dan pasal 6 TAP MPR nomor 3/MPR tahun 2000. Di dalam undang-undang tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat 1, antara lain yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedua undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ketiga peraturan pemerintah, keempat peraturan presiden, kelima peraturan daerah, keenam peraturan daerah provinsi, ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota, 8 yaitu peraturan desa. Nah, hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan kita yaitu dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Untuk memastikan agar peraturan perundang-undangan dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum, maka setidaknya diperlukan dua tertib, yaitu tertib dasar peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengaturan soal hierarki dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 berada di pasal 7 ayat 1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undang terdiri atas: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keempat, peraturan pemerintah, kelima, peraturan presiden, keenam, peraturan daerah provinsi, ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Terkait dengan hierarki peraturan, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan itu dijelaskan pada pasal 7 ayat 2.
yang berbunyi kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana pada ayat 1. Lebih diperjelas lagi, ketentuan yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas peraturan perundang-undangan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi. Di dalam pasal yang lain juga dijelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan ada asas yang tidak boleh dihilangkan oleh pembuat peraturan. Hal tersebut diatur dalam pasal 5 yang berbunyi dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik meliputi pertama penjelasan ketentuan, kedua kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang ketiga kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedayangan dan kehasil gunaan, yang keenam penjelasan rumusan, dan yang ketujuh keterbukaan. Lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan-peraturan itu atau yang biasa disebut peraturan regulasi yang pada umumnya adalah lembaga yang berada pada ranah eksekutif. Ia tidaklah berwenang untuk menetapkan apabila ia tidak mendapat wewenang dari undang-undang. Oleh karena itu, peraturan ini disebut juga dengan Executive Act atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana undang-undang. Walaupun pendapat lain juga mengatakan bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan dibuat selain lembaga legislatif. Tidak menjadi peraturan regulasi saja, terdapat sifat atau ciri dari suatu peraturan perundang-undangan, yaitu pertama, berupa keputusan tertulis yaitu mempunyai bentuk atau format tertentu. Kedua, dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, berdasarkan atribusi maupun legalasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, And subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.